Halo Aji, Daniel, selamat malam. Tes tes kedengeran suaranya? Kedengeran suaranya? Aji, Daniel, tes tes, halo. Dulu sakit. Tes tes, halo, halo. Putus-putus kak. Putus-putus ya. Halo kak. Halo, halo. Masih putus-putus? Iya, putus-putus. Masih ya, masih putus-putus ya. Sekarang udah kedengeran tes tes tes, halo. Udah kedengaran. Kedengeran ya, oke. Halo Aji, Daniel, apa kabar? Baik kak. Kabar baik ya. Kaito Kuroba itu siapa? Rainstar. Oh, Lupa ganti nama Ray. tadi. Oke, aku gantian ya. Ya. Rain. Oke. Haji Daniel Rain, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik, Mister. Alhamdulillah baik-baik ya. Oke, oke, oke. Sip. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam pelajaran yang namanya GitHub. Ya, kalian ada yang masih pakai flash disk nggak? Ada yang masih pakai flash Kenapa, disk? Mister? Masih? Tahu flash Flash disk nggak? disk dulu tahu Tahu, dulu masih. jarang saya, Mister. Sekarang mulai jarang ya. Dulu Tapi dulu, pernah sih pakai, sekarang nggak pernah. Ya, dulu. dulu Nah, pernah. oke. Menurut kamu flash disk itu enak dipakai atau enggak, Rain? Gampang nggak dipakainya flash disk itu? Dulu, Mister, Rain, gue izin dulu Arji dan minum. ya, nyaman atau enggak, Rain? Sorry tadi. Nyaman atau enggak, Rain? Masih di mute. Astaga, ngantuk. Nyaman atau enggak, Rain? Mister? Dia balik tadi. Kenapa, Mister?
Oke, selain Rain, Aji, Daniel, udah pernah pakai flashdisk belum? Mister, udah balik ambil minum tadi. Ya. Paper. Belum ada ya yang pernah pakai flashdisk ya? Oke, kalau belum ada, aku langsung share screen aja. Hai Carlos, selamat malam. Jadi hari ini kita mau belajar tentang GitHub ya. Hari ini kita mau belajar tentang GitHub. Ada yang tahu mungkin GitHub itu apa? Saya. Tahu? Ada yang tahu apa itu GitHub? GitHub itu kayak semacam untuk menyimpan file-file gitu sih, Pak. Betul, betul, Lewat repository. betul. Buat repository. Bener banget kata yang dipakainya repository. Ya, jadi repository itu adalah folder gitu ya. Ibaratnya kalau kalian punya Google Drive, ya, GitHub ini kayak Google Drive, tapi specifically buat codingan, ya. Dan lebih dari Google Drive, ya, apalagi kalau misalnya masalahnya pengen bikin programming atau bikin aplikasi gitu ya, si GitHub ini lebih dari Google Drive, ya. Nah, terus kita akan coba membuat yang namanya aplikasi kesehatan. Jadi, namanya adalah Rupiah Test. Nah, gimana caranya kalau kalian misalnya ke rumah sakit gitu ya, terus pengen tahu apakah kesehatan kalian itu bagus atau enggak. Nah, kalian bisa mengecek pakai kardiovaskular, sistem kardiovaskularnya, sistem jantungnya, gitu ya. Nah, jantung ini bisa kita hitung ya dengan denyut nadi yang ada di tangan, yang ada di leher. Terus kalian hitungnya adalah sebelum olahraga sama setelah olahraga. Gitu. Jadi sebelum kalian olahraga nih ya 30 squat nanti kalian hitung nih selama 15 detik ada berapa ya denyut nadi kalian. Biasanya kalian nemu denyut nadi di mana? Nah, kadang tuh suka nemu di leher sih. Jadi ada yang ini ya berdenyut gitu. Maksudnya ada yang uh, ya berdetak gitu. Terus nanti tinggal kita hitung aja selama 15 detik dan nanti kita tinggal istirahat. Gitu. Terus setelah istirahat kita hitung lagi denyutnya ya. Jadi nanti kalian hitungnya 3 kali ya. Nah, dari 3 kali denyut nadi tadi, kalian nanti tinggal hitung P1 tambah P2 tambah P3 kurangi 200. Dibagi 10, dapat indeksnya kalian berapa. Nah, ini kita tentuin lagi dari usianya dia. Ya, kalau misalnya kan kita harusnya sih, sorry ya, sorry keputus sinyalnya. Oke, kita lanjutin lagi. Jadi, terakhir kali tadi adalah kita tahu apakah kita sehat atau enggak pakai indeks. Gitu ya. Dan nanti kita tinggal sesuaikan umurnya. Nanti akan ada 3 layar. Berarti nanti ada 3 file yang akan kita buat. Ya. Nah, ntar kita akan bahas semuanya lebih detail satu persatu ya. Nah, jadi nanti kalian akan coba membuat pertama-tama ya. Kita itu akan bikin apa sih secara gambar garis luarnya gitu ya. Secara umum ya, kita mau ngebikin aplikasi. Jadi di awal nanti kalian akan ada tampilannya gitu ya. Oh, selamat datang di aplikasi apa? Penjelasannya. Ntar kita perlu klik tombol dulu. Baru setelah kita klik tombol, nanti dia akan kayak formulir. Namanya siapa, terus nanti tinggal start the first stage. Ada yang namanya timer, gitu ya. Sama udah berapa kali kita squat, ya tak? Ya. Terus nanti tinggal kita lakuin si squats-nya, dan setelah itu kita tinggal hitung lagi. Ya, ada berapa denyut nadi yang kita dapat.
Nah, gini ya. Jadi setiap tombol yang kita klik nanti eventnya beda. Ya, kalau kalian udah klik send the result, ntar bakal dapet indeksnya berapa. Apakah normal atau enggak. Gitu. Ya, kita akan coba dulu dalam sebuah mind map, baru nanti checklistnya yang kita buat. Ya, ada pertanyaan dulu sebelum kita ngerjain perencanaannya. Nanti bukanya di Visual Studio Code aja, jadi aku akan coba kirimin seperti biasa. Ya, ini adalah contoh dari mind map yang akan kita buat, gitu ya. Mind mapnya nanti kalian buka, kerjain dari Visual Studio Code. Hai Stephen, selamat malam. Halo Dava, selamat malam. Malam, Mbak. Ada dua ya, ada mind map sama ada checklist. Oke, nanti kalian tinggal buka di Visual Studio Code dan langsung dibuat aja, guys. Oke, so go ahead guys, kalian boleh share screen dan coba kerjain perencanaan dari Rupier testnya. Ya, silakan di share screen. Aji, Daniel, Rain, Carlos, Dava, dan juga Stephen. Eh, Mister, Iya, Carlos, kenapa? itu kenapa ada Hoyo Play? Kenapa? Itu kenapa ada Hoyo Play? Hoyo Play? Apa Itu Hoyo yang di Play? samping, itu samping aplikasi VS Code nih. Itu siapa ya? Itu punya Aji. Waduh, nanti saya ngomong lah. Punya aku tuh. Itu punya Oh, Aji nanti itu. kita kontak ya, Haji. Ah, kenapa? Aku juga main kok itu. Ayo deh mabar. Iya, boleh, boleh. Ntar kita tuker lagi. Ini kita les dulu lah. Oh iya, les Oh, dulu. kan. Temukan bisa temenan kan? Langsung share screen juga, Carlos. Bukan itu bukan punya Kadahut. Kadahut gak main game Kadahut, cuma game Mobile Legends aja. Yang Kirain dibuka itu Pokemon apa? juga. Ah, tuh kalau main Mobile Legends ayo. Yang dibuka itu nomor, bentar, Ntar aja. aku coba cek dulu. Bukan, bukan yang codingan, bukan yang codingan. Kita belum ngoding, kita ngerjain dulu perencanaan ya. Nomor berapa ya berarti? Bentar, bentar, aku sambil cek dulu. Pokoknya yang main map guys, belum yang codingan ya. Bentar, punyaku masih loading soalnya. Nah ini Aji udah kebuka, nomor berapa Aji? Nomor 3 Kak. Nomor 3 ya. Dibukanya yang nomor 3 ya. Kita kerjain dulu dari mind mapnya dulu. Mind map sama checklist. Oke. Aji, Dava, Carlos sudah share screen nih. Yang lain, Stephen, Daniel, sama Rain di share screen juga ya. Sip. Nomor 3, dibukanya dari yang nomor 3. Oke, kita mau bikin mind map dulu. Kenapa, Ya. Kak? Hmm, Kenapa? kenapa? Di share screen, Stephen. Oh, buka itunya apa Visual Ya, buka Studio Visual Code. Studio Code-nya.
Nomor 3 dibuka dulu dari nomor 3. Kak, ini cara balikin progresnya gimana, Kak? Kak, ini cara balikin progresnya gimana? Hah, apa yang perlu dibalikin? Udah, Pak. Waktu itu kan saya hapus ulang. Nah, udah auto save kok. Udah disimpan di file Mm-mm. auto save. Udah auto save di akunnya Dava. Ya, jadi kamu tinggal login aja Dava. Itu masukin aja akunnya. Ya, username sama passwordnya masukin. Ayo, Rain, Daniel, sama Stephen share screen. Belum kelihatan ini layarnya. Share screen ya. Oke, Daniel sudah, Rain juga sudah. Kayak ini 5 menit ya, 5 minutes untuk coba ngebikinnya. Atau kelamaan? Eh 3 menit aja ya. 723 ya. Coba dibuat dulu. Dava udah bisa login mana? Langsung dibuka nomor 3 dan dilihat yang ada di gambar di chat Zoom ya. Udah, Kak. Langsung dikerjain. Nah, oke, ya udah benar Dava. Tinggal lanjutin ya. Itu nomor 2 itu checklistnya ada di nomor 2 ya. Checklistnya ada di nomor 2.
Kayaknya masih pada dibuat berarti sampai 5 menit, 2 menit aja ya. Sampai 7.25 aja, guys. Kalian udah punya email semua ya? Semuanya punya email sendiri ya? Nanti kita akan bikin GitHub akun, guys. Jadi, kita butuh email. Ini harus benar-benar mirip ya sama yang digambar. Enggak, enggak perlu mirip. Kalau Stephen punya ide lain, kamu boleh tambahin. Sudah? Oke, kalau sudah kita akan coba buat akun GitHub-nya ya. Ada yang punya pertanyaan dulu? Coba ada yang punya pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, aku akan coba share screen ya. Aku akan coba lanjutin lagi.
Bentar. Nah, aku coba share screen ya. Jadi sekarang part berikutnya adalah kita akan coba lanjutin lagi ya. Nah, kita sekarang akan coba membuat akun GitHub ya. Jadi apa sih akun GitHub itu? Jadi nanti kan tadi kita udah tahu ya ada perencanaan project. Sekarang kita akan coba membuat akun GitHub ya. Jadi akun GitHub ini untuk kalian pakai nanti misalnya codingannya itu udah lumayan banyak gitu ya. Dan juga udah mulai bekerja bersama tim. Ya, itu nanti cocok nih kalau pakai GitHub. Karena nanti dia udah nggak lokal lagi. Jadi kalau misalnya kalian, mungkin nanti kalian masuknya ke dalam satu tim gitu ya. Ada bikin aplikasi website. Nanti kalian bikin bagian loginnya. Terus teman kalian bagian penjualannya gitu ya. Nah, itu kan programnya itu jadi satu ya. Tapi kalian ngerjainnya masing-masing. Nah, gimana caranya biar bisa saling terhubung? Pakai yang namanya GitHub, gitu ya. Jadi dengan GitHub nanti ada namanya sistem versi kontrol atau sistem kontrol versi. Di sini nanti kita akan coba melakukan gitu ya aplikasi itu. Jadi kalau kalian akan coba buat itu ada yang namanya kontrol versi. Ya, kontroversi ini, jadi kalau misalnya nanti kalian ngerjain sebuah aplikasi, biasanya ada yang namanya staging, sama ada yang namanya uh, production. Ya, jadi ada dua. Ada staging sama ada productions. Nah, jadi perbedaan utamanya ada di mana? Perbedaan utamanya itu kalau kalian di staging, ya, di staging itu biasanya kita ngelakuin yang namanya ini guys, apa? Aplikasi gitu ya, tapi dia kita update dan usernya belum bisa pakai. Tapi kalau di production, itu aplikasi yang kalian buat udah bisa dipakai sama usernya. Gitu. Jadi biasanya kita akan pakainya yang apa ngeditnya di staging. Nah, gimana caranya bisa pakai itu? Ada GitHub. Jadi GitHub ini adalah layanan untuk menerbitkan kode yang menyediakan akses cepat, ya. Nah, kita akan coba membuat GitHub Basics. Jadi nanti kalian buka github.com. Ya, kalian buka github.com seperti biasa ya, registrasi biasa. Kalian nanti tinggal diikutin aja perintah-perintahnya. Oke. Nanti di sini akan ada yang namanya repository. Kalau tadi siapa yang bilangnya? Carlos. Carlos yang bilang gitu ya, ada repository. Repository itu ibaratnya folder kalian, folder secara online, gitu ya. Nah, ntar kalian misalnya mau rubah-rubah profilnya, gambarnya mau diupdate, itu boleh. Gitu. Jadi GitHub ini biasanya akan kita buat ya, akan kita buat untuk nyimpen hasil kerjaannya kita. Jadi nanti orang lain bisa lihat juga gratis ya. Ntar kalian tinggal klik aja tombol new, nanti repositorinya bisa kebuat gitu ya. Namanya bebas apa repositorinya. Terus udah ini sisanya lisensi kita pakainya yang CC aja Creative Commons. Nah, nanti kita cobain pakai ini ya, di header ya, apa di readme.md. Ya, nanti kita cobain bikin readme.md, di situ kita akan coba pakai markdown, bahasa markup markdown. Ya, kita nanti coba praktekin. Oke. Sekarang kalian buat dulu aja akunnya. Jadi aku coba eh, kirimin linknya. Nanti kalian masing-masing coba register bikin akun masing-masing ya. Nah, aku udah kirim linknya ke chat. Jadi nanti kalian bisa buka dan kalian coba bikin akun kalian sendiri, gitu ya. Nanti kalian tinggal registrasi aja nama dan email, password, ya. Nah, ini contoh nanti kalau kalian akun GitHub-nya udah jadi ya. Bentar.
Loading guys. Nah, ini contohnya ya. Nih, ini nanti your profile, ini bisa kalian coba edit-edit aja gitu ya akunnya. Dan udah guys, itu aja. Nanti bisa kalian coba kerjain langsung ya. So, kalian semua boleh share screen dan coba dibikin akun GitHub-nya ya. Oke. Halo Aisyah, selamat malam. Aisyah langsung bikin akun GitHub-nya ya. Aisyah langsung klik link aja yang ada di chat dan di share screen. Jadi kalau bingung nanti aku coba arahin. Ayo di share screen semuanya. Kalau ada yang bingung, please dikasih tahu ya. Ini kak saya kesusahan loginnya. Mana? Ya itu passwordnya belum dibuat, Aji. Saya udah bikin dari tadi tapi dia ngulang kayak gini terus. Coba. Nah, ini continue. Password cannot include your login. Protecting your account, please solve this puzzle so we know you are a real person. Verify. Nah, ini tinggal dikerjain.
Ayo dibaca dulu. Udah dibaca belum? Nah, itu udah benar. Nah, kayak gini lagi dia. Password cannot include your login. Ada nama kamu kali. Passwordnya jangan ada yang di emailnya, Aji. Oh, Passwordnya harus beda sama emailnya. terus beda ya. Meskipun ada angka yang sama, itu nggak bisa kayaknya. Atau username nih, ini ada mungkin ada 0180. Kamu bikin passwordnya itu salah juga nggak bisa. Oke, oke. Ya yang unik aja yang unik. Rain udah? Oke tuh Rain udah berhasil tuh. Rain udah punya akun. Sementara anu nih lagi verifikasi dulu nih. Nah ini udah. Mantap. Wih, 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 wih. Kelihatan. OTP ya. Minta OTP dia ya. Nah ini yuk. Yap. Carlos sudah punya PHP dasar. Mantap. Keren banget. Banyak banget. Nah, Carlos sudah ngerjain Oke. itu. Nah, dan oke. Ups. Alright. Oke. Nah, udah kembali ke login lagi nih, Mister. Kenapa? Ini udah lanjut. Sudah ya? Ada yang kesusahan? Ada yang kebingungan? Student. Nah, ini Mister udah di anunya udah welcome script anunya welcome page-nya ini. Nah, ini. Uh, oh, team member just me aja ya kalau nah kalau ini aja. Um, Mana Rain? nah ini udah di welcome page ini. Jadi ini Iya, itu just me tinggal aja ya masukin atau aja. Jasmi aja. Jasmi aja. Kan kamu oke. kenal sendiri. Oh ya, nggak apa-apa. Alright, so it's t-shirts. Let's just use thing. Kak, setelah ini apa, Kak? Setelah ini apa? Mana Dava? Create account dong Dava. Tadi udah, tapi balik lagi ke sini. Tadi udah tapi balik lagi ke sini. Hah? Iya, Kok bisa? udah create Berarti account. udah kebuat berarti Dava akun nih. Iya nggak? Jadi tinggal sign in ini ya. Unable to verify your captcha response. Unable tapi Dava tulisannya. Berarti tadi Iya, captcha-nya enable. kamu salah jawab. Nggak ada captcha tadi, Kak.
Nggak ada captcha. Nggak muncul. Oke. Oke, kalau ini belum berhasil, berarti kamu create an account dulu aja ya. Nah, ini berarti create an account lagi. Harusnya captcha-nya muncul sih. Ada lagi yang belum bisa? Udah bisa semua ya akunnya ya. Oke. Kalau sudah bisa, coba bikin repositorinya ya sambil nunggu teman-teman yang lain. Nyoba-nyobain dulu aja. Mana dapat? Jadi udah bisa belum? Heeh. Continue. Passwordnya jangan ada yang di email sama jangan ada yang di username ya. Passwordnya yang unik. Coba. Nah, itu dapat tinggal create account aja. Loh, kok gitu lagi sih? Hmm, kenapa? Kenapa? Kenapa bisa? Ya, dapat. Nah, coba kamu bukanya jangan di Google Chrome, coba. Bukanya di yang lain. Atau ada email, nanti bukanya jangan di Google Chrome, buka di browser lain, terus emailnya pakai email yang lain, coba. Kenapa bisa ya? Yang lain sih udah berhasil. Ini Kak Daud bisa lihat yang lain udah berhasil. Sip, mantap. Oke. Nah, oke ini yang lain gak ada share screen. Kak Daud anggap udah bisa ya. Berarti Daniel, Aisyah, Kak Daud anggap udah bisa ya. Daniel udah bisa belum? Nah, udah bisa itu Daniel udah punya akun. Oke, sip, 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 sip.
Semuanya udah punya akun. Kalau gitu aku coba share screen lagi ya. Dava nanti dicobain lagi ya. Harusnya itu nggak error, tapi kenapa bisa jadi error ya kalau jadi Dava ya? Oke, kita akan coba. Akan ambil break time dulu ya. Jadi yang pengen kamar mandi, pengen minum, silakan. Kita akan istirahat selama 5 menit. Aku coba share screen timernya. Jadi istirahat 5 menitnya bisa kalian mulai dari sekarang ya. So, selamat beristirahat semuanya.
Oke. Sip. Kita lanjutin lagi ya. Dava udah berhasil, udah bisa Dava? Sudah kak, ya kak. Udah bisa. Udah ya. Oke. Iya udah. Sip. Kalau udah. Oke. Kalau udah bisa. Mantap. Sekarang kita cobain tadi ya. Jadi gimana caranya ngebikin repository? Kita langsung praktekin aja ya. Jadi nanti kalian tinggal klik di sini ya. Sorry, bukan. Itu notifikasi. Nah ini ya. New repository. Kita bikin manual dulu aja ya. Nanti kalian tinggal klik tambah di sini. New repository gitu ya. Repository itu apa berarti? Jadi dia kayak folder guys. Ntar kalian tinggal kasih namanya aja. Misalnya Python Pro gitu ya. Python Pro. Nah, sip. Nanti tinggal kalian kasih deskripsi aja. Uji coba repository algorithmics. Ya. Ntar kalian mau bikin private boleh. Terus add a readme file. Jadi readme ini adalah file penjelas gitu ya. Repositorinya kalian itu tentang apa gitu. Dia kayak komentar aja yang ada di Python. Ntar tinggal kalian klik create repository ya. Nah, udah deh. Nanti kita akan coba bikin ya. Di sini kan ada readme, tadi aku coba klik yang tanda pensil. Kalau misalnya kalian pengen nyobain markdown, ya jadi nanti ini cobain heading 1 gitu ya. Terus kalau kalian kasih heading 2, terus kalian kasih lagi heading 3. Nah, jangan lupa nanti di commit changes. Oke, ntar kita bikin Star, aja update. Udah ada ya otomatis. Kenapa? anunya git ignore template-nya nggak usah diisi ya. Kenapa? Git ignore-nya. Git, sorry, nggak kedengeran tadi. Oh, git ignore-nya nggak usah dulu. Ntar tinggal di commit aja di sini ya. Jadi commit itu ibaratnya dia kayak upload ya. Cobain gitu ya. Nah, ntar kalian tinggal commit di sini. Nah ya, heading 1, heading 2, heading 3. Ya, itu kalau misalnya pakai tanda pagar. Terus tadi ada apa lagi? Tadi ada, mana kita lihat ya. Nih, ini ya, kalian bisa pakai bintangnya 1 buat jadi italic, terus bintangnya 2 itu nanti jadinya tebal ya. Ntar misalnya eh, bintang 1, aku coba buat heading 1. Nah, terus kalau misalnya bintangnya 2, tuh lihat ya dia udah otomatis miring juga. Jadi kayak WhatsApp ya. Nah, terus aku buat heading 2. Nah, ya. Ntar kalian tinggal commit lagi, ini second commit gitu. Nah, ntar di readme-nya juga udah ada ya. Oke, sip. Udah bisa langsung dipraktekin dulu. So, semuanya bisa langsung buat repository masing-masing. Ada yang punya pertanyaan dulu nggak sebelum dipraktekin?
terserah aja ya. Iya, isinya. Belum ada ya. Bebas, isinya bebas. So, kalau belum ada yang Oke. punya pertanyaan, share screen aja. Kita langsung praktekin ya. Coba share screen, guys. Oke, boleh langsung dicobain. Dicobain bikin GitHub-nya, terus apa bikin repositorinya bebas ya. Kalian klik-klik aja tombolnya, nggak bakal meledak juga laptopnya ya. Ntar kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanyain aja. Oke, baru nanti kita coba praktekin yang di Visual Studio Code-nya kayak gimana ya. Sudah? Sudah berhasil semua ya? Oke, kalau udah nyoba-nyobain dan gak ada pertanyaan, aku lagi yang share screen ya. Nah, untuk bagian berikutnya, aku akan coba tampilin Visual Studio Code-nya ya. Jadi, yang project terakhir ya, kita hari ini belum belum ngoding ya. Jadi kita akan coba-coba dulu aja. GitHub, Visual Studio Code itu ada apa aja fiturnya ya. Nah,
Coba di-review berarti apa sih sebenarnya GitHub itu? GitHub itu kayak Google Drive. Bedanya kalau di GitHub itu kita sebutin ada repositori lokal, ada repositori jarak jauh, ya. Yang jarak jauh itu yang ada di GitHub. Jadi nanti kalian bisa tarik nih. Ya ada dua jenis. Di GitHub itu ada dua jenis. Ada yang namanya pull, ada yang namanya request. Ya, pull request. Nanti jadinya ada pull request dan juga ada commit. Ya. Kalau misalnya pull, artinya nanti kita akan coba menarik. Tapi kalau kita request, gitu ya, kita merequest untuk mengirimkan gitu ya. Jadi nanti kita bisa, oh, nih pull sama push. Ya, jadi kalau kita pull, itu menarik dari codingan orang lain. Tapi kalau kita push, itu kita upload. Ya, pull itu download, push itu upload. Ya, gampangnya kayak gitu. Nah, nanti kita akan coba praktekin aja. Ya, aku coba tampilin dulu. Jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah kalian nanti buka Visual Studio Code-nya. Ya, nih ini kan udah ya. Visual Studio Code-nya udah kelihatan belum? Ada yang boleh konfirmasi? Udah kelihatan belum Visual Studio Code-nya? Sudah Kak. Udah Udah. kelihatan ya? Oke. Kalau udah kelihatan, kita akan coba lanjutin lagi. Jadi nanti kalian buka extensions. Nah, ini aku udah download GitHub pull request. Nanti kalian tinggal cari aja GitHub pull request. Ya, GitHub pull. Nah, ini nanti kalian tinggal install aja. Ya, punya aku udah di-download tadi, udah diinstal juga. Dan coba ya, aku coba uninstall dulu. Nah, terus aku install ulang ya. Nah, jadi nanti kalian itu akan ada pilihan di sini, ya. Ada pilihan untuk login. Nah, aku udah login lagi ya, pakai GitHub. Tapi karena pakai Visual Studio Code ini nanti langkahnya agak panjang. Coba aku dari sign out dulu ya. Nah, ini nanti tulisannya ada sign in with GitHub to use GitHub pull request and issues. Kalian klik yang ini. Ya, aku coba share screen semua layar nih. Nah, kalian klik yang sign in with GitHub. Nanti kalian tinggal sign in. Ya. Nah, open Visual Studio Code. Tinggal kalian klik open dan open lagi nih. Bentar, guys. Nah, coba ya. Nah, tuh udah. Nanti kalian udah login langsung. Ya, ini cepet karena tadi aku udah coba setting-setting. Harusnya punya kalian agak lama dikit. Perlu login-login, nanti bolak-balik, tinggal dibaca aja. Ya. Ntar, kalau udah kalian login, apa yang perlu kita lakuin? Ya, kalian nanti bisa coba ngelakuin yang namanya pull request. Caranya nanti kalian tinggal klik Ctrl Shift P ya atau F3 aja boleh. Ya Fn F3. Ctrl Shift P aja deh guys. Ntar ada namanya git clone ya. Jadi kita cari clone with GitHub ya, ntar tinggal klik allow aja. Nah, authorize app. Dia nanya otorisasinya gimana? Mau dikasih atau enggak? Lama ya. Udah. Nah, ini tinggal di authorize.
Nah, open Visual Studio Code lagi. Dan tinggal klik open. Nah, ini yang agak bolak-balik tadi ya. Nah, ntar tinggal tungguin aja ya. Ctrl Shift P lagi. Kita git clone. Clone from GitHub. Nah, ini nanti bisa nih ya. Kan tadi kita udah punya Python Pro nih, ya, atau Ropier Test Update. Ya, ntar kalian tinggal klik aja. Atau misalnya mau cari ya, cari yang lain, itu boleh. Ya, aduh. Cari yang lain itu boleh. Ya. Nah, ini nanti kalian tinggal cari aja. Ya, misalnya kalian mau cari cashier gitu. Nah, ini nanti ada tuh, ya, aplikasi cashier. Python. Cashier underscore Python. Nih, cashier program for order with Python. Gitu ya. Nanti kalian tinggal pilih aja di mana ya untuk tempat penyimpanannya. Kita tinggal select repository aja langsung. Nah, ntar ini kalian open ini window aja. Ya. Nah, oke. Ntar ini akan ada ini ya. Langsung codingan punya orang lain kita bisa tarik. Gitu. Oke. Nah, biasanya di script.py ya untuk menjalankannya. Sip. Ada pertanyaan dulu nggak? Mungkin ini agak cepat ya. Tapi sebenarnya pas kalian praktekin akan pendek. Gitu ya. Akan cepet banget juga pas kalian kerjain. Ada yang punya pertanyaan dulu? Loginnya gimana lagi tadi? Kenapa, Rain? Loginnya gimana tadi? Kalau Hmm, mau sinkron sama anunya VS. sign in. Diklik yang gambar orang di bawah, terus sign in. Tapi Oh kita ya, cari profilnya. Oke. betul di profile. Tapi extensionnya jangan lupa diaktifin dulu ya. GitHub pull request. Oh ya, sip. Ada lagi? GitHub berarti langkahnya tadi extension, ya. Terus akun, login. Baru nanti kita git clone. Ya, kita mau ngepull. Ya. Tadi kan kita udah push, sekarang kita mau ngepull. Ada punya pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, so boleh di-share screen aja semuanya. Kita coba praktekin ya. Share screen, coba kerjain Visual Studio Code ya. Silakan, boleh dibuka. Wah, keluar. Oke, ini Aji dan Rain yang lain. Yang lain gimana? Daniel, Carlos, Dava, Aisyah. Kalian kalau nggak share screen, aku nggak bisa lihat, guys. Jadi tolong di-share screen. Mister gimana lagi tadi anunya? Ngupdate. Kenapa? Update-nya gimana? Ngupdate-nya gimana? Maksudnya anunya apa tuh? GitHub-nya yang Mister bilang tadi. Ini yang profile di bawah. Sign in di profile bawah ya.
Nah, sign in with GitHub. Oh, udah kok, itu udah Udah GitHub. sign in Ya tadi? udah, Oh ya. ya udah, tinggal Oke. Control Nice. Shift P. Control Shift P. Control Shift Control P. Shift P ya. Control P. Shift P. Panci. Terus diketik git clone ya. Control Shift P ya. Control Shift P. Udah, Mister. Diketiknya adalah clone-nya ya. Git clone gitu. Kalau belum ada berarti belum ditambahin akun GitHub-nya, Aji. Di ekstensinya dulu, Git ekstensinya dulu kan tadi ekstensi, baru akun. Tuh, ekstensinya tambahin dulu. Git pull request-nya udah ditambahin belum? Oh iya. Tambahin extension-nya dulu ya. Extension-nya tambahin GitHub pull request. Nih extension di sini. Nah, kan belum ada GitHub pull request. Terus tinggal login aja ya. Login ke akun masing-masing. Yang di profile bawah itu kalian tinggal sign in aja, guys. Sudah, ada yang punya pertanyaan dulu? Ini setelah kayak gini sudah kakak. Kenapa, Haji? Setelah seperti ini sudah kayak. Setelah seperti ini sudah?
Sudah, kalau sudah GitHub pull request sudah diinstal, udah berhasil. Ya, untuk yang tadi ngeklon, kayaknya banyak yang belum jalan, jadi nggak apa-apa. Karena yang klon itu cuma uji coba doang. Ya, kalau kalian nanti mau nyobain sendiri, boleh nanti ditonton lagi videonya. Aku coba share nanti di YouTube ya. At least yang GitHub pull request-nya udah keinstall dulu aja. Udah, itu udah beres. Ya, ada yang punya pertanyaan dulu? Yang git clone itu opsional ya. Aku nggak ngerti, Kak. Mana Daniel yang nggak ngertinya bagian mana? Yang Kamu GitHub cari itu. extension. Nah, ini GitHub-nya aja belum diinstal. GitHub, dicari, diketik. GitHub pull request. Spasi pull request. Pull request. Pull, tarik. Ya, yang mana ini? Tinggal diinstal. Dah, oke. At least yang GitHub pull request-nya udah pada diinstal ya. Nah, kalau udah beres ya udah. Dah, Aisyah juga udah keinstall ya. Oke, Carlos juga udah, dan Rain juga udah. Oke guys, itu aja mungkin. Jadi untuk hari ini kita belajarnya lebih banyak tentang GitHub. Ya, kita udah tahu kalau GitHub itu berarti kita bisa pakai yang namanya version controls. Gitu. Jadi kalian bisa ngerjain project yang sama meskipun komputernya beda. Ya, dengan ya dia konsepnya kayak Google Drive aja. Gampangnya kayak gitu. Ya. Ya, paham. Ada yang punya pertanyaan dulu sebelum ditutup kelasnya? Kalau enggak ada, kita akan tutup kelasnya. Nanti baru kita pertemuan berikutnya akan coba ngerjain project. Ya, namanya Rupiah Test. Oke. Okay, so that's it guys. And see you in the next weekend ya. Bye-bye. Aji, Daniel, Oke, Rain, Mister. Carlos. Assalamualaikum. Yes, Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam Good night. Kak. Ya, selamat malam semuanya ya.